dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang tuh Honda Jazz ini masih hemat. Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Yes, dan hari ini di sebelah kami sudah ada sebuah Honda Jazz RS dengan kode bodinya di GE8 tahun 2011. Dan menurut kami mobil ini masih pantas dan layak banget untuk kalian lirik dan pertimbangkan, terutama bagi kalian yang sedang mencari mobil bekas berkualitas. Dan menurut kami, ini adalah Honda Jazz terbaik yang pernah ada. Penasaran kenapa? So this is it, CVT Choice Honda Jazz RS. Kalau kita mendengar kata Jazz, Honda Jazz, udah nggak asing lagi ya. Dan mobil ini memang sangat terkenal gitu, terutama di kalangan kaum muda gitu yang berjiwa muda. Pertama kali diluncurkan di Indonesia, Honda Jazz itu di Februari 2004 ya, dengan kode bodinya itu di GD3. Ditawarkan dalam dua pilihan varian mesin. Yang pertama itu IDSI dan yang kedua itu VTEC. Kemudian juga ditawarkan dalam dua jenis transmisi, 5 manual percepatan dan juga CVT. Nah, ini unik nih, dia pakai sistem transmisi CVT pada zamannya. Lalu masuk ke generasi keduanya, seperti yang ada di sebelah kami ini generasi keduanya dengan kode bodinya itu di GE8. Yaitu pertama kali diluncurkan di tahun 2008, kemudian masuk ke versi facelift yang pertamanya. Seperti unit yang ada di sebelah kami ini di tahun 2011. Unit yang ada di sebelah kita ini adalah Honda Jazz generasi kedua dengan kode bodinya itu di GE8. Mobil ini, generasi kedua, Honda Jazz kedua ini ditawarkan dalam satu pilihan mesin saja, tidak seperti di generasi sebelumnya. Ya, ditawarkan dalam mesin 1500 cc iVTEC gitu ya. Dan ditawarkan dalam dua jenis transmisi. Yang pertama manual 5 percepatan dan otomatis 5 percepatan torque converter. Yes, torque converter. Ini yang membuat kami merekomendasikan mobil ini menjadi Jazz favorit kami karena dia kembali lagi menggunakan sistem transmisi otomatis torque converter. Lalu masuk ke generasi ketiganya dengan kode bodinya itu di GK5. Hingga akhirnya sebelum nama Jazz itu disuntik mati dan digantikan dengan Honda City Hatchback. Tadi kita bilang ini adalah Honda Jazz terbaik menurut versi kami. Yang pertama yaitu karena desainnya. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, ini desainnya sporty banget. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini lampu desain headlampnya ini lancip-lancip. Ya, kemudian juga sportinya ini terasa sekali di lower bumper ya desainnya. Ini garis-garisnya ini tegas banget. Ya, kemudian juga di sini diberikan semacam body kit since ini adalah varian RS-nya gitu ya. Jadi ini wah sporty banget di depan sini. Nggak heran Honda Jazz GE8 RS ini terutama ini sangat diminati banget oleh kaula muda pada saat itu. Begitu pula juga di bagian sampingnya. Sama seperti di bagian depan, desain sampingnya ini juga kental terasa aura sportinya. Dari sudah disematkannya side skirt ya, body kit di samping sini, di bagian kiri maupun di bagian kanan, ini sudah disematkan dengan side skirt. Ya, ini khusus untuk varian RS aja. Untuk desain velgnya sendiri, ini juga sporty banget. Twin 5 spoke dia desainnya. Tetapi memang untuk warnanya itu masih di-clear dengan single tone saja. Dia silver, warnanya silver seperti ini ya. Ya, karena memang pada zamannya itu belum hits tuh, belum zaman velg-velg kekinian yang dual tone gitu, belum. Dia masih single tone seperti ini. Dan profil bannya itu sendiri itu di 185, 55, ring 16. Selebihnya ya ini kita bisa lihat sendiri ya, di pilar A-nya ini ada kaca yang besar sekali, ini harusnya bisa memberikan visibilitas yang baik. Kemudian juga desainnya yang sangat masih hatchback banget. Ya, kalau kita bandingkan dengan City Hatchback yang makin lama tuh segmen compact hatchback tuh makin memanjang gitu ya. Kalau kita bandingkan,
Panjang dari Honda Jazz GE8 ini di 3.900 mm, sedangkan kalau Honda Jazz generasi berikutnya di GK5 di 3.955 mm. Sedangkan Honda City Hatchback memanjang lagi, itu panjangnya hingga 4.349 mm. Jadi kelihatan ya, trennya itu makin lama segmen compact hatchback tuh makin panjang-panjang gitu ya. Di bagian belakang sama seperti di bagian depan, samping di belakang sini juga terasa aura sportinya, lumayan kental banget. Dan di sini, ini lucunya Honda Jazz yang generasi ini, dia juga berbeda ya. Ini warnanya seperti grey gitu ya. Jadi kontras sekali apabila dengan warna putih seperti ini. Pasnya di sini ada emblem Jazz, dan sini adalah varian RS, ada emblem RS di sini ya. Sporty banget, warna merah dan IV Tech. Untuk yang versi facelift pertama ini, dia sudah menggunakan lampu rem yang menggunakan teknologi LED ya. Sedangkan yang pre-facelift belum, masih pakai bohlam biasa. Untuk lampu sennya, lampu mundurnya dia masih pakai bohlam biasa. Tapi nggak apa-apa, pada saat zamannya udah pakai LED ini udah lumayan loh. Lumayan cakep gitu ya kalau di malam hari. Di sini ada seperti, ya ini cetakan-cetakan waffle aja sih, jadi nggak ada airflow beneran di sini. Oke, itu aja dari desain belakangnya ya. Lalu kemudian kita langsung aja bahas ke bagasinya. Oke. Dan iya, ini dia ruang bagasi dari Honda Jazz GE8 yang wow, ini cukup luas ya. Ini luas banget hitungannya untuk kelasnya di compact hatchback. Ya, dia selain dia lebar, dia juga dalam yang sampai ke bawah. Jadi untuk membawa barang-barang tinggi juga masih bisa. Ya, mobil ini masih cukup banget untuk bisa mengakomodir sebuah koper besar, full size dan juga cabin size gitu. Dan masih tersisa space lagi gitu. Kalau kalian merasa masih kurang, kalian bisa melipat kursi baris keduanya hanya dengan menarik tuas yang ada di samping kiri dan juga di samping kanan ya. Mekanisme pelipatannya itu di 60-40 ya, dan dia bisa rata lantai, jadi bisa menambah lagi ruang bagasi dari Honda Jazz ini. Kemudian last but not least, ini dia fitur unggulan dan fitur utama dari Honda Jazz RS GE8 ini, yaitu sudah disematkan dengan fitur Ultra Seat. Wah, khas Honda. Jadi ini bisa menambah lagi kepraktisan dan ruang bagasi. Jadi bagi kalian nih yang ingin menaruh barang-barang yang tinggi, misalnya saja kayak tanaman gitu, atau sepeda lipat pun masih bisa diakomodir di mobil ini. Dan bahkan gue juga masih bisa jongkok. Gila, ini luas banget sih. Ini benar-benar fitur yang Yahut. Tapi sebelum gue lanjutkan, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kita @cvt.indonesia. Sudah? Terima kasih. Oke, sekarang kita bahas kabin baris kedua dari Honda Jazz GE8 ini. Ya, first impression gue ketika duduk di baris keduanya ini terasa nyaman ya. Ini masih bisa merebah, bahkan kursinya ini masih bisa direbah secara satu step ya. Jadi masih bisa direbahkan lagi sehingga kita bisa duduk lebih rileks lagi di belakang sini. Ya, jadi terasa nyaman banget. Tapi jangan terkecoh. Ya, kalau kalian perhatikan ini bahannya leather gitu ya. Tapi sesungguhnya dari pabrikan dia ini bahannya fabric gitu ya. Tapi bahan fabriknya bagus kok. Oke, untuk ruang legroomnya sendiri, ya ini posisi mengemudi gua. Sayangnya tinggi gua bukan 177 cm, tinggi gua hanya 172 cm. Jadi ya ini legroom yang bisa gua dapatkan. Lalu kemudian untuk di baris kedua ini sudah dilengkapi bangkunya dengan dua headrest, baik di sisi kanan maupun di kiri untuk penumpang di baris kedua ini. Sisanya sih oke ya, nothing much ya. Di bagian door trimnya ini sudah disematkan dengan cup holder, ada cup holder baik di sisi kanan maupun di kiri, dan juga ada dua buah speaker di sini. Oke, sekarang kita sudah ada di driver seat dari Honda Jazz GE8 ya, ini varian RS-nya. Oke, seperti yang gue mention sebelumnya, tadi di bagian samping mobil ini belum dilengkapi dengan fitur keyless entry atau apapun itu, jadi masih mode kuncinya masih seperti ini, manual ya. Langsung aja yuk kita nyalakan mesinnya. Oke, ini masih konvensional sekali ya. Ya seketika mobilnya menyala, dan iya, first impression gue ketika duduk di sini yaitu posisi mengemudinya yang mantap ya. Ini gue set paling rendah dan bisa diatur secara ketinggiannya, recline-nya, maju mundur ya.
Jadi bisa disesuaikan sekali dengan postur tubuh kalian. Ditambah lagi, untuk pengaturan setirnya ini bisa secara tilt ya, dan teleskopik. Jadi kalian bisa menemukan posisi mengemudi yang paling pas untuk kalian. Lalu kemudian side supportnya dari kursinya ini juga cukup baik ya. Ini cukup menyengkram badan kita dan kenyamanan lagi. Ditambah lagi dengan adanya armrest, integrated armrest untuk kursi driver. Jadi menambah lagi kenyamanan dalam berkendara. Layout dashboardnya ini sampai zaman sekarang pun menurut kami ini masih terlihat modern sekali ya. Ini sangat sporty dan driver oriented banget. Ya ini terlihat dari ya speedometernya. Jadi speedometernya juga besar, cukup besar untuk RPM-nya juga, penunjuk bensinnya juga. Ya tapi sayangnya memang pada saat zamannya ini masih analog biasa ya. Jadi belum zamannya yang digital gitu. MID-nya dia masih monokrom kecil seperti ini desainnya. Ya dia hanya menampilkan bahan bakar konsumsi bahan bakar secara real time, lalu kemudian odometernya, trip, lalu average dari konsumsi bahan bakar, begitu pula juga untuk range-nya. Kalau kita lihat di head unitnya, ini masih pakai head unit aftermarket yang double din ya. Untuk fiturnya sendiri juga bisa dibilang cukup standar. Dia hanya ada radio, USB, auxiliary gitu ya. Bahkan Bluetooth pun belum ada di sini. Dan yang menariknya, bagusnya keunggulan dari Honda Jazz generasi kedua ini yaitu tempat penyimpanannya yang banyak, baik tempat penyimpanan terbuka maupun tertutup. Ya, misalnya saja di sini ada tempat penyimpanan tertutup, tempat penyimpanan terbuka, ada glove box. Di sini ada banyak tempat penyimpanan terbuka dan 2 cup holder di konsol tengahnya, dan di sini juga ada tempat buat menaruh handphone. Dan juga ditambah lagi adanya cup holder dan tempat penyimpanan di door trimnya, baik di sisi kanan maupun di kiri. Begitu pula juga cup holdernya ada juga di dashboardnya. Jadi ini wow, banyak banget ya. Ini secara practicality mobil ini itu bisa dibilang sangat baik ya. Jadi nice banget. Lanjut ke setirnya. Ya, setirnya ini desainnya sporty juga ya. Desainnya ini seperti desain setirnya, model desain setirnya si Civic FD yang sangat legendaris itu. Ini juga disematkan di sini. Sayangnya memang belum ada tombol pengontrolan apapun ya, baik untuk entertainment, teleponi gitu belum ada. Tapi setidaknya di sini sudah disematkan dengan fitur pedal shifter. Waduh, gila, gue udah nggak sabar sih ngerasain gimana sih impresi berkendara dari mobil ini. Tadi kan kita udah bahas nih bagian eksteriornya dari mobil ini dan juga interiornya, yang menurut kami ini masih mint banget, masih mint condition, masih fresh gitu ya, baik di luar maupun di sisi dalam. Apalagi mobil yang kita tes kali ini, yang kita review, ini kilometernya masih 30.000 loh. Gila, bayangkan saja. Nah, apabila kalian sedang mencari mobil bekas berkualitas seperti Honda Jazz GE8 yang kami review kali ini, kalian bisa langsung aja nih main-main ke Instagramnya @mybcaf.uscar. Di sini banyak banget ya berbagai pilihan mobil bekas berkualitas dari berbagai dealer pilihan. Dan apabila kalian tertarik untuk mengajukan pembiayaannya, kalian juga bisa langsung mengajukannya melalui BCA Finance ya, dan pastinya kalian bisa mendapatkan rate yang terbaik. Oke, sekarang kita bahas dapur pacunya. Oke, kita buka dulu kap mesinnya. Dan ya, dia masih pakai tongkat seperti ini dia. Oke, nah ini dia engine bay-nya, ruang mesinnya ini kecil ya. Oke, so dia menggunakan mesin E15A berkapasitas 1500 cc iVTEC ya, 4 silinder SOHC yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 120 PS dan torsinya di 145 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui sistem transmisi otomatis 5 percepatan, ya, torque converter. Nah, ini dia keunggulan dari Jazz generasi kedua. Sensasi perpindahan gigi itu masih terasa dan lebih feel sporty jika dibandingkan dengan transmisi CVT. Mesinnya ini terkenal bandel. Ya, ini nggak ada masalah yang berarti dari mesinnya. Begitu pula juga untuk sistem transmisinya, karena since tadi dia masih torque converter, jadi biaya perawatannya masih lebih murah dan juga nggak rewel. Ini terkenal badak banget. Jika kalian tertarik untuk meminang Honda Jazz GE8 ini yang generasi kedua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bahkan hanya satu hal saja. Setelah kami bertanya-tanya dengan ownernya langsung dan juga dengan bengkel resmi spesialis,
Masalah utama dari mobil ini, Jazz generasi kedua ini, yaitu di bagian kaki-kakinya. Ya, terutama di link stabilizer-nya. Itu kalau misalkan udah kena, itu akan bunyi gluduk gitu ya ketika kalian sedang melewati jalan yang bergelombang ataupun rusak gitu ya. Jadi itu saja. Untuk menggantinya biayanya sih nggak terlalu mahal, itu di kisaran hampir 500.000 saja. Dan juga yang kedua di bagian kaki-kakinya, yaitu di seal support shock breaker-nya. Itu juga suka kena tuh. Jadi untuk menggantinya itu biayanya di kisaran 100 ribuan, hampir 200 ribuan saja. Jadi bisa dibilang mobil ini tuh cukup reliable ya, bandel. Jadi kami sangat merekomendasikan mobil ini. Oke, so langsung aja yuk kita cobain test drive rasa impresi berkendara dari Honda Jazz RS GE8 ini. Let's go! Berkendara dengan Honda Jazz RS GE8 ini, ya first impression gue ketika mengendari mobil ini benar-benar terasa aura sportinya. Ya pertama, dimulai dari posisi mengemudinya yang mantap. Ya lalu kemudian juga untuk side support dari kursinya, ini wow, ini bisa mencengkram badan kita dengan cukup baik ya. Jadi ketika kita bermanuver seperti ini, wah ini ya badan kita bisa tertopang dengan baik gitu ya. Visibilitas dari mobil ini kami bisa bilang ini sangat baik ya. Pandangan ke depan, ke samping kanan, kiri, ke belakang. Lalu kemudian juga ada kaca yang besar di pilar A-nya. Jadi meningkatkan lagi visibilitas dari kita ya. Jadi ini bisa kami bilang visibilitas dari mobil ini tuh sangat baik. Suara dari luar, misalnya dari samping, kanan, kiri, depan gitu ya, ini masih bisa diredam dengan cukup baik. Tetapi yang masih menjadi PR dari Honda, ya apalagi terutama di mobil-mobil terdahulunya, di generasi-generasi Jazz ini, yaitu di suara road noise-nya. Ya kita bisa dengar sendiri ya, kalau misalkan kita di kecepatan menengah seperti ini ya, ini di 60 km per jam seperti ini suara road noise dari kolong, dari roda, ini cukup terdengar sampai ke dalam kabin. Ini suara gemuruh dari jalan gitu ya, ini lumayan terdengar sih ke dalam kabin. Handlingnya, ya ini ciri khas mobil-mobil Honda, selalu handlingnya itu selalu terasa baik ya, sangat baik. Ini sharp sekali ketika kita bermanuver belok seperti ini ya. Wow, ini sangat responsif sekali. Feedback dari setirnya ini sangat baik. Jadi fun sekali mengendarai mobil ini. Ditambah lagi dengan performa mesinnya yang wow, ini cukup powerful ya. Nah ini bagusnya dari generasi Jazz GE8 ini, dia masih menggunakan sistem transmisi torque converter. Jadi sensasi perpindahan giginya ini masih terasa gitu ya. Jadi feel sportnya ini makin kental lagi. Kalau kita bicara soal kenyamanan dari mobil ini, ya set suspensi dari mobil ini cenderung keras gitu ya, stiff ya. Kalau kita misalkan lewatin speed bump seperti ini, waduh itu, wah kalian bisa lihatnya sendiri di kamera tuh sampai getar-getar banget gitu. Ya ini cenderung keras, tetapi kerasnya ini nggak buat yang sampai mental-mentul sih. Ini masih getar-getaran dari jalan tadi seperti speed bump atau misalkan jalanan bergelombang, itu masih bisa diredam dengan cukup baik. Ya dia sacrifice di kenyamanannya, tetapi secara handling gitu ya, ketika kita bermanuver, mobil ini sih mantap sih. Bicara soal efisiensi dari mobil ini tuh masih terhitung hemat loh, apalagi pada saat zamannya. Bahkan hingga saat ini mobil ini tuh masih terhitung hemat. Menurut pencatatan kami, figur efisiensi dari Honda Jazz RS ini di dalam kota ya, buat sehari-hari daily driving gitu ya, macet-macetan dalam kota dan juga jalan tol seperti ini, dia bisa menghasilkan figur efisiensi di 12,1 km per liter. Sedangkan untuk rute luar kota banyak di jalan tol gitu ya, seperti ini dengan kecepatan menengah 60-80 km per jam, mobil ini bisa mencatatkan figur efisiensi di 14,8 km per liter. Wow, itu lumayan terhitung hemat. Bahkan nih, untuk ukuran zaman sekarang dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang tuh, Honda Jazz ini masih hemat. Oke, sekarang kita sudah menemukan jalan lurus dan kosong. Langsung aja yuk kita tes akselerasi mobil ini dari 0 sampai 100 km per jam
mampu ditempuh dalam waktu berapa lama sih? Oke, so langsung aja kita ke mode S Sport ya. Matikan AC dan langsung aja 3, 2, 1, go. Wah, tadi ada digitannya ya. Oke, raungan mesinnya lumayan kencang terdengar. Dan transmisi torque converter itu masih terasa ya perpindahan giginya. Ya, dan sudah 100. Oke. Menurut pencatatan kami, mobil ini bisa melaju dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 11,8 detik. Ya, memang bukan angka yang impresif, mengingat mobil ini umurnya tuh sudah 11 tahun loh, bayangkan saja. Dan pastinya ada penurunan daya kuda atau tenaga dari mesinnya. So, ya wajar aja di 11,8 kita dapatnya. Bukan angka yang fantastis, tapi bukan yang lambat juga. Tapi mobil ini memberikan sensasi berkendara yang sangat mengasyikan dan fun to drive. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT Choice Honda Jazz RS GE8. Ya, jadi bisa kami simpulkan, mobil ini masih layak banget untuk kalian pertimbangkan, terutama bagi kalian yang sedang mencari sebuah mobil bekas. Karena tadi desainnya yang cakep, masih blend in di jalanan dengan mobil-mobil zaman now, kemudian juga efisiensi yang baik, kepraktisan dan kelegaan kabin yang luar biasa, begitu pula juga untuk performanya yang mantap. Oke, untuk harga secondarynya sendiri, Honda Jazz RS GE8 ini dibanderol di secondary marketnya itu mulai dari 120 jutaan saja hingga 170 jutaan saja. Ya, ini tergantung lagi dari kilometer, kondisi dan juga tahunnya. Ya, seperti yang kita mention dari awal, Honda Jazz generasi kedua ini GE8 itu mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2014. Dan khusus untuk unit yang ada di sebelah kami ini adalah tahun 2011. Ini kisaran harganya tuh di kisaran di 130 jutaan hingga 150 juta rupiah saja. Dan apabila kalian sedang mencari mobil bekas berkualitas seperti Honda Jazz yang ada di sebelah kami ini, kalian bisa langsung aja main-main ke Instagramnya BCA Finance Used Car @mybcaf.usecar. Nah, di situ kalian bisa melihat berbagai macam pilihan mobil bekas berkualitas dari berbagai dealer pilihan BCA Finance. Nah, jadi pastinya bisa dipastikan kualitasnya ini masih mint ya, seperti unit Honda Jazz yang ada di sebelah kami ini. Dan kalau kalian ingin mengajukan pembiayaan, bisa langsung juga ke BCA Finance. Oke, sekian aja review dari kami tentang Honda Jazz RS GE8 tahun 2011 ini. Pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kita @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan apabila kalian masih bingung nih, mobil bekas berkualitas apa ya yang sesuai dengan kebutuhan dan budget, kalian bisa konsultasi aja ke kita melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan kalau kalian ingin meminang mobil ini atau beli mobil yang lain juga bisa melalui website kami, dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja. Gue Jason Andika Syarif pamit. Thank you for watching. Stay tuned.